10 Mei 2025. Pendaki ini membuka matanya di ketinggian 6.100 kaki di North Cascades, Washington. Dia tidak tahu, tapi dia sudah tidak sadarkan diri selama 3,5 jam di salju yang dingin dan membeku. Tengkoraknya retak, tulang rusuknya patah, dan cairan keluar dari telinganya. Dia menengadah dan melihat tubuh teman-teman pendakinya terjerat tali di sekelilingnya, dengan helm dan perlengkapan berserakan di sekitar mereka. Salah satu dari mereka baru saja mengatakan kepada istrinya bahwa dia mencintainya sebelum berangkat pagi itu. Dia berteriak memanggil nama-nama mereka, tapi tidak ada jawaban. Apa yang terjadi selanjutnya hampir tidak bisa dipercaya. Selamat datang di Extreme. Pada tanggal 10 Mei 2025, 4 teman meninggalkan area parkir di dekat SR20 di North Cascades, Washington, sekitar pukul 6.10 pagi. Target mereka hari itu adalah North Early Winter Spire, sebuah gunung yang berdiri setinggi 7.760 kaki di atas permukaan laut, dengan sekitar 1.000 kaki tebing panjat teknis yang menjulang di atas dasar lembah. Gunung itu terletak sekitar 16 mil sebelah barat kota kecil Mazama. Memimpin salah satu tim tersebut adalah Vishnu Irigiredi. Berusia 48 tahun dan berasal dari India, Vishnu membangun karirnya dari nol hingga menjadi wakil presiden teknik di Fluke Corporation di Everett, Washington. Dia adalah pemimpin tim yang hebat yang menyukai panjat tebing, dan dia sudah mendaki selama bertahun-tahun. Dia sering bercerita kepada rekan kerjanya tentang panjat tebing. Ketika kelompok membutuhkan seseorang untuk membaca rute, menilai kondisi, atau mengambil keputusan di bawah tekanan, itulah Vishnu. Yang pengalamannya setara dengannya adalah Tim Wen, seorang pria Vietnam Amerika berusia 63 tahun dari Renton, Washington. Pendiam dan dapat diandalkan, dia tidak perlu menonjolkan diri. Dia hanya tahu apa yang harus dilakukan. Antara dia dan Vishnu, kelompok ini sudah memiliki semua pengalaman mendaki gunung yang mereka butuhkan. Mereka sudah beberapa kali mendaki bersama sebelumnya dan aktif di platform sosial pendakian gunung. Dua pria lainnya memang kurang berpengalaman, tapi mereka bukan pemula. Alex Martinenko adalah seorang imigran Ukraina berusia 36 tahun yang pindah ke Pasifik Barat Laut bersama istrinya Olga sebagai impian bersama mereka. Dia baru mulai mendalami panjat tebing teknis sekitar setahun sebelum hari Sabtu itu. Pagi itu, sebelum pergi, dia berkata kepada istrinya, "Selamat malam, aku mencintaimu." Dan akhirnya, Anton Teli, seorang insinyur perangkat lunak berusia 38 tahun dari Seattle. Dia memiliki pengalaman mendaki selama 13 tahun, tetapi jauh lebih sedikit pengalaman memanjat dengan tali. Tapi dia merasa berada di tangan yang tepat, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Keempat pria ini adalah anggota Pedal Outdoor Adventurers, sebuah grup pertemuan untuk pendaki dan pemanjat tebing. Di atas kertas, mereka hampir tidak memiliki kesamaan. Usia berbeda, negara berbeda, karir berbeda. Tapi Anda tahu bagaimana rasanya dengan kelompok teman tertentu. Anda bertemu, dan di suatu titik, usia dan latar belakang seolah tidak lagi berarti. Begitulah persahabatan mereka. Mereka bertemu di akhir pekan untuk melupakan pekerjaan, kehidupan, tanggung jawab, dan hanya bersantai bersama. Mereka sudah pernah melakukan pendakian lokal sebelumnya, naik ke medan yang lebih sulit, dan membangun kepercayaan yang hanya bisa dibangun dengan terikat tali bersama seseorang di dinding tebing. Pendakian kali ini hanyalah perjalanan akhir pekan biasa, kesempatan untuk melepaskan diri dari rutinitas, saling bercerita, dan menaklukkan jalur baru. Mereka sengaja memilih hari Sabtu agar bisa pulang pada malam harinya dan merayakan Hari Ibu bersama keluarga mereka pada hari Minggu. Pada pukul 6.10 pagi, mereka mengenakan ransel dan mulai mendaki ke dalam kegelapan. Gunung itu berada di ketinggian 7.760 kaki di atas permukaan laut, tetapi mereka tidak mendaki setinggi itu secara vertikal. Rute tersebut sebenarnya dimulai dengan pendakian yang curam dan berat melalui lembah yang dipenuhi salju hanya untuk mencapai kaki gunung. Pendakian yang sebenarnya dimulai di suatu tempat yang disebut Early Winter Couloir. Ini adalah lorong es dan batu yang tajam dan sempit yang naik lurus ke atas dinding vertikal setinggi 1.100 kaki ini langsung menuju puncak. Rencana hari itu adalah menaklukkan dinding ini dengan 2 tim pendaki yang saling terikat tali. Setiap tim akan bergerak terikat bersama dengan 1 orang maju sementara yang lain menahan tali, sehingga jika seseorang terpeleset, rekannya bisa segera menahan mereka. Bahkan sebelum pendakian dimulai, kelompok itu sudah menghadapi masalah mendesak yang harus diatasi. Salah satu pendaki datang dengan sepatu ski alpine touring, bukan sepatu bot pendakian gunung yang semestinya. Itu seperti datang untuk lari maraton dengan sepatu tenis. Yang lain lagi tidak memiliki jaket yang memadai untuk suhu dingin yang akan dihadapi di ketinggian.
Ini adalah masalah kecil, jadi mereka memutuskan untuk mendaki dengan cepat sebelum matahari terbit dan menghangatkan es. Jika mereka bisa turun dengan cukup cepat, semua ini tidak akan menjadi masalah. Tapi hari itu benar-benar salah satu hari terburuk yang bisa dipilih untuk pendakian cepat. Lihat, buku panduan untuk rute ini memberikan peringatan khusus. Rute ini sebaiknya tidak pernah dicoba saat suhu hangat. Batas beku harus tetap di bawah 5.000 kaki. Kelayakan seluruh rute ini bergantung pada salju dingin dan beku untuk menahan krampon Anda, serta es beku yang dapat menerima jangkar logam tempat Anda mengaitkan tali. Ketika suhu naik di atas titik beku, salju berubah menjadi lembek dan basah. Es memburuk, dan jangkar, perangkat keras tempat hidup Anda benar-benar bergantung, menjadi tidak dapat diandalkan. Sayangnya, 10 Mei 2025 adalah hari yang panas. Suhu terakhir di bawah titik beku pada ketinggian itu terjadi 55 jam sebelumnya. Suhu pada sore sebelumnya mencapai 53 derajat, dan selama pendakian itu sendiri, suhu berkisar antara 40 hingga 45 derajat sepanjang hari. Jadi, salju di bawah sepatu mereka terasa lembut dan basah. Batu-batu licin karena air yang menetes, dan sekrup es logam yang mereka bawa untuk diputar ke dalam es beku padat sebagai titik pengaman justru tercabut dari salju lembek sebelum mereka mencapai separuh jalur pendakian. Menjelang tengah hari pada 10 Mei, keempat pria itu sudah jauh dari tempat yang mereka rencanakan. Salju yang lembut dan batu basah telah sangat memperlambat mereka. Dan setelah 6 jam mendaki, puncak gunung pun belum terlihat. Ini adalah masalah serius karena batas waktu untuk berbalik arah yang direkomendasikan untuk rute seperti ini adalah tengah hari hingga pukul 1 siang. Karena saat pagi hari yang dingin menjaga salju di gunung tetap padat dan titik pengaman tetap kuat, siang hari membawa kehangatan dan kehangatan melelehkan salju, yang berarti turun menjadi jauh lebih berbahaya. Tapi Anton dan yang lainnya terus mendaki. Sejujurnya, saya tidak tahu kenapa. Mungkin setelah berjam-jam di gunung itu dengan puncak tepat di atas mereka, berbalik arah terasa seperti mengkhianati semua yang sudah kamu korbankan. Dan sejujurnya, ketika kamu terbawa suasana, sangat mudah untuk membenarkan risikonya. Kamu hanya menundukkan kepala dan berkata pada diri sendiri, "Hei, ini akan jadi cerita hebat untuk cucu-cucu nanti." Selama berjam-jam, mereka terus mendaki Koloir itu. Sulit untuk dijelaskan, tapi ada ketenangan yang benar-benar khas yang kamu rasakan dalam keheningan pegunungan yang megah itu. Sisa dunia seolah-olah menghilang begitu saja. Kamu tidak memikirkan pekerjaan atau stres kehidupan sehari-hari. Satu-satunya suara di gunung itu hanyalah derit krampon di atas es dan irama napas mereka saat mereka mendaki. Pada pukul 5.30 sore, setelah 11 jam berjalan dan mendaki, mereka akhirnya berhasil mencapai titik istirahat yang disebut Notch di ketinggian sekitar 7.400 kaki. Mereka telah menaklukkan sekitar 900 kaki dari dinding itu. Puncak sebenarnya yang ingin mereka capai hanya berjarak 200 kaki vertikal di atas mereka. Jarak itu terdengar seperti tidak ada apa-apanya, bukan? Itu lebih pendek dari satu blok kota. Tapi dalam pendakian alpin teknis, 200 kaki terakhir itu akan menjadi pendakian tersulit hari itu. Karena mereka akan sepenuhnya terekspos di dinding vertikal terbuka. Dengan tidak ada apa-apa di bawah selain udara dan jalur Koloir yang baru saja mereka lewati. Dalam kondisi hangat dan basah dengan lengan yang lelah dan salju lembut yang tidak bisa menahan krampon dengan baik, jarak 200 kaki itu bisa dengan mudah memakan waktu 2 atau 3 jam lagi. Tapi mereka tidak punya waktu 2 atau 3 jam. Salju ringan mulai turun, cahaya matahari hampir habis, dan mereka punya janji hari ibu yang menunggu di rumah. Kamu tidak ingin merasakan sendiri akibat turun dari jalur alpine yang berat setelah gelap. Wisnu terlalu berpengalaman untuk membuat kesalahan itu, jadi mereka memutuskan untuk berbalik di celah itu tanpa mencapai puncak. Karena pada akhirnya, mencapai puncak tidak ada artinya jika kamu tidak bisa turun kembali dengan selamat. Mereka ingin benar-benar hidup untuk menceritakan kisah itu sendiri kepada cucu-cucu mereka. Mereka punya 2 cara untuk turun. Mereka bisa menyeberang ke sisi barat gunung, bagian belakangnya pada dasarnya, di mana tim pendaki sebelumnya sudah memasang baut. Titik tambah tetap sudah dibaut ke batu. Seperti memegang tangga yang sudah terpasang, mengaitkan diri, turun, mencari stasiun berikutnya, mengaitkan diri lagi, begitu terus sampai ke bawah. Atau mereka bisa langsung turun kembali melalui couloir early winter, tepat di alur curam dan basah yang sama yang baru saja mereka daki selama 11 jam. Itu adalah keputusan yang cepat.
2 hari sebelum pendakian ini, mereka sebenarnya sudah mendiskusikan rute turun mereka, dan mereka memutuskan untuk tetap menggunakan couloir early winter. Cukup mudah untuk melihat alasannya. Mereka sudah mengenal medannya dan sudah melihatnya, jadi tidak akan ada kejutan. Namun sebelum mulai menuruni tebing, mereka melakukan satu hal yang cerdas. Mereka mengirim pesan melalui alat komunikasi satelit InReach mereka kepada seorang teman di rumah, pada dasarnya mengatakan, "Ini posisi GPS kami akan turun sekarang." Untuk berjaga-jaga. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Menuruni jalur alpin yang serius tidak sama dengan kembali ke jalur semula. Para pendaki tidak hanya berjalan turun, mereka turun dengan teknik rappel dan caranya seperti ini. Seorang pendaki harus terlebih dahulu memasukkan tali melalui jangkar yang dipasang di dinding di atas mereka, lalu bersandar ke udara terbuka dan menurunkan diri ke bawah tebing, mengontrol kecepatan dengan alat pengatur gesekan yang terpasang di harness mereka. Ketika mereka sampai di ujung tali, mereka berhenti, mencari tempat di batu, lalu membuat jangkar baru, menarik tali mereka dari atas, memasukkannya ke jangkar baru, dan melanjutkan lagi. Turun dengan rappel, jangkar demi jangkar, sampai ke dasar. Karena hari sudah mulai malam, Anton dan yang lainnya bergabung menjadi satu tim beranggotakan 4 orang. Waktu semakin menipis, dan jika mereka tetap dalam 2 tim terpisah, mereka harus membuat 2 jangkar berbeda dan mengatur 2 set tali yang berbeda di setiap pemberhentian. Itu akan memakan waktu sangat lama. Dengan bergabung, keempat pendaki bisa turun dengan rappel menggunakan tali yang sama persis, mengandalkan titik jangkar yang sama di setiap pemberhentian. Ini jauh lebih cepat, tapi ada risiko yang sangat menakutkan. Kamu mempertaruhkan keempat nyawa pada satu titik kegagalan saja. Jika satu jangkar itu lepas, semua orang akan ikut jatuh. Mereka mulai menuruni tebing dengan tali yang sama yang mereka gunakan sebelumnya untuk memanjat. 3 rappelling pertama berjalan begitu lancar, sehingga Anton mungkin sudah membayangkan rumah pada saat itu. Namun pada rappelling keempat, pendaki pertama yang turun mencapai ujung tali mereka, mencari sesuatu di dinding batu untuk dijadikan jangkar agar bisa melanjutkan pendakian dan tidak menemukan apapun. Batu itu benar-benar halus. Mereka tidak bisa menemukan satupun tempat yang aman untuk memasang jangkar peralatan mereka. Tidak ada tonjolan untuk melilitkan sling. Salah satu dari 3 orang itu turun dengan tali untuk mencari bersama Anton, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Laporan-laporannya tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi secara logika itu mungkin Vishnu, karena dia yang paling berpengalaman. Bayangkan jika kamu bisa. 2 pria yang kelelahan berdiri di kegelapan dengan lampu kepala, menyorotkan cahaya tipis ke granit basah, dengan tergesa-gesa menekan dan memeriksa permukaan batu, mencari sesuatu apa saja yang bisa menahan tali, karena setiap rappel membutuhkan jangkar, dan tanpa jangkar berarti tidak ada jalan turun. Dingin meresap menembus kulit mereka. Waktu hampir habis. Mereka membutuhkan cara untuk keluar dari bagian gunung ini. Tim turun untuk bergabung dalam pencarian di sisi berlawanan dari dinding ketika tangannya menyentuh sesuatu yang terasa familiar di kegelapan. Itu adalah piton, sebuah paku logam yang ukurannya kira-kira sebesar paku besar yang digunakan para pendaki untuk membuat titik jangkar. Yang satu ini telah dipasang oleh sekelompok pendaki yang tidak diketahui dan dibiarkan di sana. Itu sudah tua, lapuk, dan berkarat. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama itu dipasang di sana atau seberapa dalam menancap ke dalam batu. Setelah tebing itu seolah menolak memberi mereka jalan keluar, piton berkarat itu terasa seperti penyelamat. Jadi keempatnya berkumpul di satu titik itu, memasang 2 sling dan sebuah karabiner pengunci melalui lubang piton itu. Pendaki pertama turun dengan selamat. Begitu juga dengan yang kedua. Yang ketiga sedang dalam perjalanan turun di tebing batu saat kejadian itu terjadi. 1 detik dia dengan hati-hati menurunkan dirinya di tebing, seluruh berat badannya bertumpu pada tali, lalu piton itu tiba-tiba terlepas dari permukaan batu seperti paku longgar yang meluncur keluar dari lubang yang sudah kehilangan cengkeramannya. Tidak ada peringatan, dan karena keempat pria itu terhubung pada tali yang sama, pada jangkar yang sama, dia menyeret semua orang bersamanya. Dalam sepersekian detik itu, keempat pendaki itu meluncur, berguling, terombang-ambing, dan menabrak salju serta batu sejauh 400 hingga 500 kaki lagi. Sampai mereka benar-benar berhenti entah di mana di alur itu, padahal sebelumnya mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendaki dengan hati-hati. Lalu hening. Keheningan yang benar-benar menakutkan. Sekitar pukul 10 malam, mata Anton perlahan terbuka, dan hal pertama yang dia rasakan bukanlah rasa sakit.
Yang dia rasakan adalah dingin yang nyaris tak tertahankan. Kepalanya berdenyut dengan irama yang terasa seperti dipukul palu godam. Dia meraih ke atas untuk menyentuh wajahnya dan merasakan sesuatu yang basah dan lengket. Tulang rusuknya mengirimkan gelombang rasa sakit yang tajam ke seluruh tubuhnya. Apakah kakinya masih bisa berfungsi? Dia sama sekali tidak tahu. Dia memanggil teman-temannya, Vishnu, Tim, Alex, bangun. Dia mengguncang tali yang membelitnya, menunggu ada erangan, napas, sumpah serapah, apa saja. Tidak ada apa-apa. Anton adalah seorang pria yang terluka yang baru saja jatuh dari ketinggian 400 kaki di sebuah gunung yang sepi dan kehilangan ketiga temannya. Tidak ada lampu kepala, tidak ada teman yang masih hidup di dekatnya. Tidak ada cara untuk memberitahu dunia bahwa dia membutuhkan bantuan. Dia tidak tergantung di udara, tapi dia juga tidak mendarat di pijakan datar yang aman. Dia berbaring miring di lereng curam yang licin, tertutup salju tebal dan berat. Itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak meluncur lebih jauh ke bawah gunung. Suasananya benar-benar sunyi mencekam. Karena mereka terjebak di dalam lorong batu yang besar ini, gunung itu benar-benar menelan setiap suara. Ketika Anton berteriak ke dalam kegelapan dan tidak mendapat jawaban, dia menyadari bahwa sekeras apapun dia berteriak, tidak ada yang akan mendengarnya. Tidak ada pendaki yang lewat, tidak ada pendaki yang masih lewat larut malam, dan jalan raya terlalu jauh. Jika dia berteriak, gunung itu hanya akan menelan suaranya. Untuk bertahan hidup, dia hanya punya satu pilihan. Dia harus melepaskan dirinya, entah bagaimana berdiri dan menuruni gunung itu. Kebanyakan orang yang menghadapi kondisi seperti ini akan berbaring kembali dan membiarkan hipotermia merenggut nyawa mereka. Apa yang dilakukan Anton justru hampir tidak bisa dipercaya. Dia bangkit, dia tidak tahu apakah kakinya akan mampu menopang, tapi ternyata masih bisa, meskipun nyaris tidak. Dia meraba-raba puing di sekitarnya dalam gelap sampai menemukan sebuah pasak logam seukuran kapak kecil, yang memang dirancang untuk menancap ke tanah beku. Pada dasarnya, itu adalah paku genggam yang bisa dia hantamkan ke es keras untuk menarik dirinya maju secara fisik. Dia menggenggam alat itu, dan dengan tidak ada yang memberinya tenaga selain gravitasi dan sisa kemauan tubuhnya, Anton mulai bergerak. Tempat di mana dia jatuh bukanlah jalur yang ditandai, jadi tidak ada penanda atau lampu. Ini adalah pegunungan liar, dengan salju curam yang berubah menjadi bebatuan lepas, lalu kembali menjadi salju curam lagi. Dan ingat, ini terjadi pada pukul 10 malam. Jadi benar-benar gelap gulita. Dia sama sekali tidak tahu persis di mana dia berada, tapi dia tahu dengan pasti bahwa jalan ada di bawah. Terus bergerak menuruni bukit, dan pada akhirnya gunung itu akan mengarah ke dasar lembah tempat SR-20 melintas. Dia tidak menentukan arah, dia hanya mengikuti logika brutal itu. Tapi kamu harus membayangkan posisi sebenarnya dia di gunung ini. Dia tidak bisa begitu saja berdiri dan berjalan. Lerengnya terlalu curam, dan tubuhnya terlalu hancur. Dia tidak punya tali untuk turun. Sebagai gantinya, dia harus menghadap ke gunung, menekan dadanya ke salju yang membeku untuk menjaga pusat gravitasinya serendah mungkin. Dengan menggunakan kapak es yang dia temukan di puing-puing, dia pada dasarnya merangkak mundur menuruni alur curam itu. Dia akan menancapkan ujung logam tajam itu ke es di atasnya, menurunkan sepatunya beberapa sentimeter, menguji tumpuannya, lalu mencabut alat itu untuk melakukannya lagi, berulang-ulang, turun dan turun. Ketika salju curam akhirnya berakhir dan gunung mulai merata di batas pepohonan, itu tidak menjadi lebih mudah. Tidak ada jalur untuk dilalui. Dia harus menyeret dirinya melewati batu-batu besar yang tajam dan longgar, serta tersandung dalam gelap di antara semak belukar yang lebat serta kayu tumbang. Dia berjuang melawan medan itu sepanjang malam. Sekitar pukul 7 pagi hari Minggu, dia akhirnya melihat jalan raya SR-20 yang datar dan abu-abu yang membelah pepohonan. Dia belum mengetahuinya, tapi selama 8 jam itu, dia telah menuruni tebing dan menyeret tubuhnya yang hancur hampir 3/4 mil melewati alam liar pegunungan alpin yang ganas. Dalam kondisi seperti itu benar-benar di luar kemampuan manusia. Ketika Anton akhirnya sampai di mobilnya, dia tidak membawa apa-apa selain tubuh yang hancur dan pikiran yang terbebani. Dia mengeluarkan kunci mobilnya dari saku bridgesleting di pakaiannya, karena dia memang terbiasa selalu membawa kuncinya di baa, dan hendak masuk serta mengemudi ketika dia menyadari sesuatu yang sejujurnya mungkin hampir membuatnya berteriak frustasi. Ban mobilnya entah bagaimana kempes.
Dalam hampir semua cerita lain, inilah saatnya sang penyintas menyerah. Mereka duduk di bemper, menutup mata, dan membiarkan hipotermia menyelesaikan pekerjaannya. Tapi Anton berhasil membuka bagasi mobil, menemukan dongkrak dan ban cadangan, dan dengan tangan yang mungkin sudah membeku seperti cakar, dia mengganti ban itu. Dia duduk di belakang kemudi, memutar kunci, dan mengemudi untuk mencari bantuan. Cedera otak traumatis telah mengacaukan kesadaran spasialnya sepenuhnya. Pikirannya yang bingung secara otomatis mengarah ke rumahnya di Seattle di sebelah barat. Jadi, alih-alih mengemudi 15 mil ke timur menuju kota Mazama, di mana dia bisa mendapatkan bantuan segera, dia justru mengemudi 40 mil ke barat. Dia tidak tahu bahwa dia pergi ke arah yang salah dan tidak ada siapapun yang bisa membetulkannya. Pada satu titik, fokusnya sempat hilang dan mobilnya hampir menabrak jembatan beton. Anton bahkan tidak bergeming. Dia seperti penumpang di dalam tubuh yang perlahan-lahan mulai mati. Dia hanya membetulkan setir dan terus mengemudi. Dia hanya bertindak secara otomatis. Pada pukul 7.30 pagi, dia akhirnya melihat lampu fasilitas Seattle City Light di kota kecil New Halem. Itu adalah salah satu tempat terakhir di Washington yang masih memiliki telepon umum yang berfungsi. Dia memarkir mobilnya, menemukan telepon, dan menelpon 911. Saat panggilan tersambung, dia pertama-tama meminta maaf kepada operator atas suaranya. Lalu dia berkata, "Seluruh tim saya jatuh. Wajah saya benar-benar babak belur. Tangan dan tulang rusuk saya. Saya hampir tidak bisa bernapas. Tapi saya merasa baik-baik saja. Maksud saya tidak butuh bantuan darurat." Pria itu mengalami retak tengkorak, tulang rusuk patah, dan mungkin ada pendarahan internal. Namun, penilaiannya yang jujur adalah dia merasa tidak membutuhkan bantuan medis segera. Itu mungkin terdengar luar biasa atau bahkan heroik, tapi itulah bukti paling jelas betapa Anton sudah sangat dekat untuk meninggalkan dunia ini. Jadi, setelah cedera kepala yang serius, ada fenomena yang disebut masa sadar semu. Ini adalah jendela waktu yang menakutkan, di mana seorang pasien tampak benar-benar baik-baik saja, meskipun pendarahan internal sedang membangun tekanan yang pada akhirnya membuatnya kolaps. Anton tidak sedang berusaha kuat atau mencoba menjadi pahlawan. Otak Anton hanya berada dalam keadaan syok yang membuat fokusnya menyempit, melindunginya dari kenyataan bahwa dia sedang sekarat. Ketika bantuan tiba di fasilitas Seattle City Light, mereka tidak menemukan pria yang terdengar baik-baik saja saat menelpon. Mereka menemukan seorang pria dengan wajah yang penuh darah dan memar. Dengan cairan bening masih mengalir dari telinganya, tanda yang jelas dari patah tulang dasar tengkorak. Dia segera diterbangkan dengan helikopter ke Harborview Medical Center, di mana seluruh tingkat keparahan cederanya terungkap. Anton mengalami hematoma epidural yang sangat parah. Sebuah arteri yang pecah memompa darah ke ruang sempit antara otaknya dan tengkoraknya, dan tekanan di dalam kepalanya begitu hebat hingga terasa secara fisik. Secara fisik mendorong otaknya keluar dari posisi semestinya. Dia hanya tinggal beberapa menit lagi dari kematian yang pasti. Dokter secara harfiah harus menempatkannya dalam kondisi koma medis untuk menghentikan pendarahan sebelum mereka bisa melakukan operasi darurat. Anton hidup di ujung tanduk selama berhari-hari, tapi dia berhasil selamat. Dia menghabiskan 6 hari di Harborview sebelum dipulangkan untuk perawatan lanjutan. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Ketika dia sudah cukup sehat untuk berbicara, dia duduk bersama penyelidik Dinas Kehutanan untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan cepat menjadi jelas bahwa apa yang terjadi di sana adalah kisah tentang apa yang terjadi di dalam pikiran manusia ketika kelelahan, kepercayaan, dan tekanan waktu bertemu pada saat yang benar-benar salah. Pertama, keempat pendaki itu adalah teman. Ketika kamu terikat tali dengan seseorang di gunung yang berbahaya, tali itu seolah berkata, "Aku mempercayakan hidupku padamu." Setelah bertahun-tahun berteman dan 11 jam mendaki dengan susah payah, kepercayaan itu telah dibangun berulang kali. Jadi ketika mereka menemukan piton berkarat itu, tidak ada yang berkata apa-apa, bukan karena lalai, tapi karena percaya. Pada dasarnya mereka berpikir dia sudah memeriksanya. Dia tahu seperti apa titik tambat yang bagus. Kalau itu tidak aman, dia pasti sudah bilang. Anton secara khusus mengatakan kepada penyelidik bahwa dia berasumsi baik Tim atau Wisnu yang lebih berpengalaman telah memeriksanya. Sangat mudah untuk duduk di ruangan yang hangat dan aman, lalu berkata bahwa satu kali pengecekan ulang titik tambat itu bisa saja menyelamatkan mereka. Tapi itu sama sekali mengabaikan realitas di tebing itu. Mereka sudah melawan gravitasi selama 11 jam yang melelahkan. Tubuh mereka sudah babak belur, salju turun, dan kegelapan mulai menyelimuti. Pada saat itu, satu piton berkarat itu hanyalah harapan terakhir mereka untuk pulang.
Dan ketika piton itu lepas, 3 orang kehilangan nyawa mereka. Sekarang begini, setiap bulan saya membuat satu video khusus untuk Patreon. Peringatan-peringatannya sudah ada. Kamu tidak akan melihatnya di tempat lain. Kalau itu memang seleramu, tautannya ada di deskripsi. Ada satu hal lagi yang tidak bisa dipahami pihak berwenang tentang kecelakaan ini. Bagaimana Anton bisa selamat? Bagaimana mungkin seorang manusia jatuh dari ketinggian setara gedung pencakar langit 40 lantai, terhempas melalui serpihan granit dan es, terbangun dengan lubang di tengkoraknya, lalu melakukan aksi daya tahan yang bahkan bisa membuat atlet profesional pun menyerah? Laporan Dinas Kehutanan benar-benar tidak punya jawaban untuk ini. Laporan itu menyatakan, tidak ada indikator pasti bagaimana pendaki 4 bisa selamat dari jatuh, karena pendaki 1, 2, dan 4 semuanya jatuh dari ketinggian yang sama dan terikat pada piton dengan cara yang serupa. Bagi Dinas Kehutanan, mereka hanyalah angka. Tapi kenyataannya, para istri dan ibu sedang menunggu suami dan anak laki-laki mereka pulang dan merayakan hari ibu bersama mereka. Laporan itu pada dasarnya mengatakan bahwa menurut semua catatan, Anton seharusnya tidak bisa selamat. Tapi ketika Anda menelusuri kembali betapa brutalnya jatuh itu, satu-satunya penjelasan adalah serangkaian faktor keberuntungan yang luar biasa, entah bagaimana membuatnya tetap hidup. Yang pertama adalah bentuk alur tempat dia jatuh. Meskipun jatuhnya setinggi 400 kaki, Anton tidak menghantam gunung seperti botol kaca di trotoar. Keloir awal musim dingin itu memiliki kemiringan sekitar 45 derajat. Karena kemiringan itu, dia meluncur dan berguling saat jatuh. Setiap kali tubuhnya membentur gundukan salju atau tergelincir di atas lapisan es, gunung itu memperlambatnya dan mengurangi momentumnya dengan ribuan cara kecil, bukan dengan satu hentakan keras yang mematikan. Lalu ada bantalan salju. Ingat, ini terjadi pada bulan Mei. Gunung itu sedang dalam pencairan yang dalam dan basah. Jadi ini bukan es keras seperti di bulan Januari yang bisa mematahkan tulang saat terkena benturan. Salju di permukaan gunung itu tebal dan lembut. Jadi ketika Anton akhirnya sampai di dasar setelah terjatuh sejauh 400 kaki itu, dia tidak membentur tembok bata. Dia membentur tumpukan salju musim semi yang besar dan basah seperti kasur raksasa. Salju itu tertekan oleh berat badannya dan menyerap energi kinetik yang seharusnya bisa menghancurkan organ dalamnya jika dia jatuh di atas batu kering atau es beku. Lalu ada lilitan itu sendiri. Anton terbangun, terjerat dalam jaring tali dan peralatan. Sementara talilah yang menyeret semua orang jatuh, mungkin justru itu yang membuatnya tetap hidup. Karena tali itu berfungsi seperti parasut seret yang kacau dan penuh gesekan. Berat 3 pendaki lainnya bertindak sebagai rem mekanis bagi Anton, memperlambat lajunya sehingga ia bisa menyerap dampak terburuk dari jatuh tersebut. Namun, hal paling tak terduga yang menyelamatkannya malam itu adalah hawa dingin. Ketika Anton sadar kembali pada pukul 10 malam, dia sudah mengalami hipotermia. Biasanya itu adalah hukuman mati, tetapi bagi seorang pria dengan tengkorak retak, udara dingin itu menurunkan suhu inti tubuhnya yang memperlambat proses metabolisme yang menyebabkan pembengkakan otak dengan cepat. Itu pada dasarnya membuat kepalanya seolah dikompres es cukup lama sampai dia menemukan telepon itu. Ini luar biasa kalau dipikir-pikir. Masing-masing kondisi ini sendiri-sendiri mungkin sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Pada tanggal 10 Mei 2025, mereka berhasil menyelamatkannya. Ketika Anton ditanya oleh seorang wartawan bagaimana dia bisa bertahan hidup, dia berkata, "Untungnya, saya selamat. Tidak ada yang luar biasa dari apa yang saya lakukan. Saya hanya beruntung." Beruntung? Ya, itu salah satu cara untuk mengatakannya. Kelompok teman ini membiarkan tekanan waktu yang terus berjalan membuat mereka tak menyadari kesalahan fatal. Tapi pendaki berikutnya ini adalah salah satu pendaki gunung yang paling teliti dan obsesif dalam sejarah manusia. Dia selamat dari salah satu tebing batu paling mematikan di dunia. Dia bahkan selamat dari gerombolan beringas yang mencoba membunuhnya dengan kapak es di ketinggian 23.000 kaki. Suatu pagi, dia keluar dari tendanya untuk pemanasan santai di ketinggian 9.000 kaki. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak masuk akal.